Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita ketemu lagi video selanjutnya. Kita masih membahas masalah outline ya. Kebetulan saya lagi menyusun outline tentang mata kuliah kebijakan sektor publik. Dua video sebelumnya mungkin Bapak Ibu bisa ikuti, karena untuk mengikuti video ini harus menonton ya, mengikuti video-video sebelumnya gitu, karena ini lanjutan ya. Oke, kita buka kebijakan sektor publik. Kemarin itu baru sampai bab 11. Oke. Selanjutnya untuk bab 12. Ini berarti kita lihat dari pertemuan ke-13 ya. Langsung saja ya. Nanti kita bahas beberapa berikutnya. Oke. Pertemuan ke-13, mahasiswa dapat memahami perubahan kebijakan. Oke. Perubahan kebijakan sektor publik. Bab A, kita lihat di sub pokok bahasa. Oke, bentuk perubahan. Oke. Itu perubahan kebijakan sektor publik oleh alasan perubahan, model perubahan, alasan perubahan kebijakan sektor publik. C. Model perubahan kebijakan sektor publik. Oke. Bab berikutnya adalah bab 13. Kita lihat di RPP, berarti pertemuan ke-14. Oke. Mahasiswa dapat memahami apa ini? Terminasi kebijakan. Terminasi kebijakan sektor publik. Sub A, kita lihat sub A. Bentuk terminasi. Bentuk terminasi. Nah, di sini bisa terminasi, bentuk terminasi kebijakan publik, bisa bentuk terminasi dalam pengertian umum. Artinya saya tidak akan menambahkan dulu, nanti kalau ada referensi yang bisa saya baca, bisa aja ditambahin atau tetap seperti ini ya. Sudah B, kita lihat. Oke. Pendekatan studi terminasi. Oke. Pendekatan studi terminasi. Oke. Coba C. Strategi terminasi. Terminasi. Bahas selanjutnya cukup ya. Selanjutnya adalah bab 14. Ini bab terakhir nih.
bisa dapat memahami kegabanan. Oke. Latar belakang kegabanan. Prinsip saya implementasi ini bab terakhir karena pertemuan terakhir nih, pertemuan ke-15. Selanjutnya berarti apa? Daftar pustaka itu wajib ya, sama profil penulis. Poin ini penting ya, nanti ada indeks glosarium itu. Kalau untuk ya bagi teman-teman dosen, Bapak Ibu, ini wajib nih minimal apa? Indeks ya. Indeks terus glosarium. Nah ini wajib nih. Kalau ada ini otomatis tuh apa namanya, mantap tuh tulisan. Kita coba, ini udah selesai ya penyusunannya, ada 14 bab. Coba kita baca analisis dari atas. Kebijakan sektor publik dan konsep kebijakan. Ini kita rubah apa ya? Sebentar, kita lihat lagi RP yang pertama. RP mahasiswa mampu menyebutkan makna kebijakan publik dan konsep kebijakan. Oke, berarti ada yang tertinggal. Makna dan konsep kebijakan publik. Kita lagi kebijakan publik apa kebijakan sektor publik ya. Kita coba pakai sektor yang biasa sedikit berbeda dengan konsep kebijakan. Sip. Selanjutnya unsur-unsur kebijakan sektor publik, keputusan dan tindakan atau politik, kegiatan dan program pihak lingkungan, stakeholder sektor publik. Ini yang kebaca kemarin itu saya belum nggak begitu kebaca ya. Mari nggak apa-apa lah, karena ya mohon maaf karena tulisan tangan kadang-kadang tidak begitu jelas ya, bukan hasil kekerjaan komputer. Tapi saya punya alternatif ini, nanti bisa berkembang. Peraturan kerja yang berhubungan dengan kebijakan publik. Ciri-ciri dan jenis-jenis kebijakan sektor publik, bentuk dan
penyusunan agenda. Masalah-masalah kebijakan sektor publik, masalah kebijakan sektor publik. Oke, kita ganti dengan masalah dan metode. Cukup. Model-model kebijakan publik, konsep model-model kebijakan. Sebentar, ini bab 7. Kita buka lagi nggak apa-apa. Berarti bab 7 model-model kebijakan publik, model-model kebijakan publik, konsep model kebijakan karakteristik, model pembuatan ada lagi tipe model kebijakan publik. Oh iya, tadi yang kemarin di video sebelumnya itu saya tambahin ya, karena ada referensi baru gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya pemahaman tadi juga secara publik, analisis eksperimen. Oke, betul. Model pembuatan. Model dalam kebijakan publik, konsep kebijakan publik. Tadi. Oke. Bab 8, pengembangan alternatif kebijakan sektor publik, analisis eksperimen, analisis survei. Oke, penilaian bab 9 dan prediksi. Bab 10-nya analisis proses implementasi kebijakan. Oke, bab 11-nya analisis proses evaluasi kebijakan. Konsep evaluasi kebijakan, tiga proses kebijakan, unsur proses kebijakan, tahapan proses kebijakan, tindakan evaluasi kebijakan, langkah-langkah Oke, ini bisa masuk ke sini. Dan langkah evaluasi, tahapan dan langkah evaluasi kebijakan. Sebentar. Oke. Apa-apa dihapus. Bab 12, perubahan kebijakan sektor publik. Oke. Bab 13, terminasi kebijakan sektor publik, pendekatan diskriminasi, terdiskriminasi kebijakan, latar belakang kebijakan, prinsip kebijakan, implementasi kebijakan, latar belakang. Oke, itu hasil dari
coba ikuti lagi nanti ketika proses menulisnya ya. Dan mungkin kalau ada perubahan-perubahan saya informasikan melalui video ya, biar Bapak Ibu paham. Dan saya akan baca referensi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Oke, itu saja, dan hasilnya seperti ini. Ini judul besarnya, oke, dan ini judul kecilnya. Untuk sementara seperti itu dulu. Terima kasih sudah mengikuti proses penyusunan outline dari awal sampai akhir, dan ini penyelesaiannya seperti ini, dan nanti mungkin dalam proses penulisan bisa berubah, bisa. Oke, ini kita turunin biar sedikit ada perbedaan ya. Ini judul bab dan yang lain sudah. Oke. Jadi outline itu hanya sebatas panduan untuk menyusun buku ya. Nah, nanti bisa jadi dalam perkembangannya ada yang digabung atau memang ada yang harus dipisah jadi 2 subbab, atau memang ada materi baru yang belum masuk dan itu penting untuk disampaikan ke pembaca. Nah, maka outline ini masih fleksibel dalam proses penyusunan buku ya. Kalau saya pengalaman, tapi kalau ibu bapak teman-teman semua mau cukup berujuk pada outline sesuai dengan outline ya silakan ya. Tapi kalau saya tetap mengikuti perkembangan temu referensi baru, maka kami berusaha untuk memasukkan, karena bagaimana itu penting untuk diinformasikan kepada pembaca gitu. Pertama, yang kedua, ada keunikan tersendiri bagi buku kita dengan buku yang lain gitu, dengan judul yang sama, dengan ya sama-sama membangunnya di sektor kebijakan publik ya, sama-sama di kebijakan publik, administrasi publik segala macam lah. Oke. Nah, atau bagi teman-teman yang mengajar yang lain, itu kan ada perbedaan ya di antara buku-buku yang sudah terbit. Nah, yang kedua, ketika saat menulis kita berusaha untuk memasukkan contoh-contoh yang real di lapangan, sesuai dengan pengalaman kita atau memang bersumber dari media, informasi dari media gitu. Banyak sekali berita-berita tentang kebijakan publik, baik yang bagus maupun yang jelek. Nah, kalau yang bagus itu coba masukkan sebagai contoh kebijakan publik yang memang relevan gitu. Kalau yang salahnya di mana? Nah itu. Dan itu sebagai contoh yang salah umpamanya gitu. Nah, setiap materi yang ada yang dibahas nanti berusaha untuk mengungkapkan dengan bahasa ringan gitu. Jangan sampai begini. Kadang kan terkadang gitu ya, bahasanya bahasa terlalu berat gitu, padahal bahasa apa isinya ringan, bisa dipahami dengan ringan, dengan siapa saja bisa memahami. Ini disampaikan dengan bahasa berat gitu. Akhirnya apa? Boro-boro pembaca yang IQ-nya rendah, yang tinggi pun harus mikir dulu gitu. Kalau ini untuk memahami
tulisan-tulisan atau buku tulisan-tulisan Bapak Ibu nanti mikirnya harus berat juga gitu, karena harus pakai analisis ya tingkat tinggi gitu. Nah, coba berusaha untuk menyampaikan bahasa dengan bahasa ringan. Pertama dapat dipahami dengan cepat, yang kedua dapat dipahami oleh orang teman-teman lain pembaca yang mungkin ya namanya bikinnya tidak begitu bagus gitu. Artinya apa? Tulisan yang Bapak sampaikan dalam buku atau yang ditulis dalam buku, kebayangin ini bisa dipahami, bisa dibaca, dipahami oleh orang-orang yang tidak sekolah atau cuma lulusan SD atau cuma lulusan SMP. Itu aja saran saya. Tapi untuk lebih jelasnya ikuti aja video berikutnya ya. Siapa tahu kami video-videonya bisa memberikan referensi atau ilmu